Ternyata, kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam jelas disebut di dalam Taurat dan Injil. Namun, kenapa mereka masih mengingkarinya? Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa bantu kami dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan juga tombol loncengnya. Jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasannya. Kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup para nabi telah disebutkan jauh sebelum beliau lahir. Kitab-kitab agama terdahulu dikatakan telah menyebut akan lahirnya Nabi Muhammad yang membawa ajaran kenabian dari Allah. Kitab-kitab yang dimaksud ialah kitab yang pengikutnya dinyatakan Allah di dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, atau disebut kitab kaum Yahudi dan Nasrani. Nabi Muhammad juga telah disebut dalam kitab agama Persia dan juga Hindu. Seperti dikutip dari buku berjudul Kelengkapan Tarikh Nabi Muhammad, volume 1, dikarang oleh Munawar Halil. Disebutkan bahwa datangnya Nabi Muhammad kepada umat manusia telah disebutkan dan dinyatakan dalam kitab Taurat dan Injil. Hal demikian sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surah Al-A'raf, ayat 157 yang berbunyi, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati, tertulis di dalam Taurat dan Injil. Perjanjian Lama, dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdu, Al-Qadim, dan dalam bahasa Belanda, disebut Old Testament, atau yang dianggap sebagai kitab Taurat oleh kaum Yahudi dan Nasrani. Sedangkan Perjanjian Baru, dalam bahasa Arab disebut Al-Ahdu, Al-Jadid, dan dalam bahasa Belanda disebut New Testament. Dan itulah yang dianggap kitab Injil oleh kaum Nasrani. Perjanjian Lama berisi himpunan kitab suci dari nabi-nabi sebelum Nabi Isa alaihi salam. Dan Perjanjian Baru adalah yang berisi himpunan kitab suci yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Di dalam buku tersebut, disebutkan beberapa ayat dari kitab-kitab agama terdahulu yang menjelaskan tentang akan datangnya Nabi Muhammad. Buku tersebut mengutip bunyi kalimat bahasa Indonesia dari ayat Bible, yang disalin dari Bible yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang diterbitkan oleh Nederlands Bibelgenootschap di Amsterdam pada tahun 1916. Salah satunya disebutkan dalam kitab Ulangan 18:15 yang berbunyi, bahwa seorang nabi dari antara kamu, dari antara segala saudaramu, dan yang seperti aku ini, yaitu akan dibangkitkan oleh Tuhan Allahmu bagi kamu, maka dia haruslah kamu dengar. Di beberapa ayat dalam kitab Ulangan itu, disebutkan akan diutusnya Nabi Muhammad dengan semua yang dikatakannya, membawa atau menyebut nama Tuhan, dan bukan nama dewa. Nabi Muhammad juga wafat, tidak karena dibunuh orang. Selain itu, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad tentu terjadi. Meski baru terjadi pada masa beberapa abad sesudah wafatnya, dan yang terjadi pada masa hidupnya. Bahwa kalau Nabi itu berkata atas nama Tuhan, lalu barang yang dikatakannya itu tak jadi, atau tak datang. Itulah perkataan yang bukan sabda Tuhan, melainkan Nabi itu berkata dengan angkaranya, jangan kamu takut akan dia, Ulangan 18:22. Kemudian dalam Injil Yahya, juga disebutkan ayat yang mengarah pada akan kedatangan Nabi Muhammad. Seperti dalam Yahya 14:26 yang berbunyi, tetapi penghibur, yaitu Ruhul Kudus, yang akan disuruh oleh Bapa sebab namaku, yaitu akan mengajarkan segala perkara itu kepadamu, dan mengingatkan kamu segala perkara yang telah kukatakan kepadamu itu. Maka sekarang sudah kukatakan kepadamu sebelum jadinya, supaya apabila ia jadi kelak, boleh kamu percaya. Yahya 14:29. Dari ayat itu dijelaskan bahwa Nabi Muhammad akan datang dan diperintah oleh Tuhan untuk mengajarkan segala perkara kepada manusia. Hal demikian
juga telah dinyatakan dalam Al-Quran. Di dalam kitab Injil Barnabas, kedatangan Nabi Muhammad lebih jelas dinyatakan. Barnabas sendiri adalah nama seorang sahabat atau pembela Nabi Isa. Karenanya, Injil Barnabas ditulisnya sendiri dari wasiat yang didengarnya dari Nabi Isa. Di dalam kitab itu, memberitakan kedatangan Nabi Muhammad, bahkan dijelaskan pula tentang peristiwa disalibnya Nabi Isa. Bukanlah Nabi Isa yang disalib, melainkan Yahuda, begitu dijelaskan dalam Injil Barnabas. Injil Barnabas termasuk Injil yang kuno, yang tertulis pada abad pertama Masehi. Dalam ayat di kitab Injil Barnabas, misalnya disebutkan bahwa saat Nabi Isa memberitahu para hawari atau penolong bahwa beliau akan berpaling meninggalkan alam, saat itu Isa berkata agar hati mereka tidak bergoncang dan tidak takut. Sebab Isa bukanlah yang menjadikan mereka, tetapi Allah yang menjadikannya dan memelihara mereka. Adapun tentang ketentuan tugasku, sesungguhnya aku datang untuk menyediakan jalan bagi Rasulullah yang akan datang dengan membawa tugas kelepasan alam ini. Barnabas 72:10.